Manusia adalah bagian dari ekosistem universal, maka sudah selayaknya kita mendorong kesadaran akan ketergantungan timbal balik yang saling menguntungkan pada alam dan lingkungan, bukan mengeksploitasi terhadapnya. Kita memiliki tanggung jawab kolektif, termasuk pelestarian keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Maka kesadaran dan konsistensi dalam keberanian dan menegakkan aturan adalah kunci utama. Masalah di negeri ini bukanlah kekurangan uang, melainkan banyaknya pencuri yang terus dibiarkan. Masalah di negeri ini bukanlah kekurangan sumber daya alam, tapi kerusakan alam yang terus dibiarkan. Masalah negeri ini bukanlah kekurangan aturan dan aparat penegak hukum, tapi pelanggaran hukum yang terus dibiarkan. Lawan pembiaran pelanggaran aturan, Aji Cakra Indonesia, lugas, logis, tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bisa ngobrol-ngobrol kembali di podcast kita Ngon Sendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan kali ini membawakan tema tentang merefleksikan peran seni dan budaya dalam mempertahankan nilai ekologis. Beberapa hari yang lalu dari kawan-kawan dan teman-teman seniman, baik seni maupun budayawan di sini melakukan kegiatan yang sangat keren ya menurut kami, dan di situ mereka berekspresi, mereka perform dengan unek-uneknya masing-masing sebagai curahan hati yang disampaikan untuk membuat supaya masyarakat Kabupaten Jepara ini sadar tentang seperti apa mempertahankan nilai ekologis, bahwa lingkungan di Kabupaten Jepara, alam di Kabupaten Jepara ini patut dan perlu kita pertahankan kemurniannya, kita pertahankan keindahannya, kita lestarikan sesuatu yang memang benar-benar itu bisa membuat generasi penerus kita ini bisa menikmati keindahan alam, menikmati betapa kita punya lingkungan yang indah, bersih, tidak tercemar dengan segala hal-hal apapun. Dan di sini merefleksikan peran seni dan budaya dalam mempertahankan nilai ekologis. Bapak Tri Hutomo, Mas Brodin sudah berkenan hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Dari Bapak Tri sendiri, makna dari tema yang Bapak Tri pilih ini, mungkin banyak sekali masyarakat awam di Kabupaten Jepara yang belum memahami. Merefleksikan peran seni dan budaya dalam mempertahankan nilai ekologis. Ini apa sih Bapak Tri maksudnya? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi merefleksikan peran seni dan budaya di kegiatan kemarin, dalam arti kegiatan teman-teman kita di Tilek Segorolor ya, itu bagaimana kita berproses aktif ya, proses aktif merenungkan, memikirkan pengalaman ya, perasaan atau apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Paling tidak kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam kegiatan Tilek Segorolor kemarin, itu sebagai edukasi pada kita semua. Jadi bagaimana nilai ekologis ya, nilai ekologis berarti di situ ada harga suatu keseimbangan alam, suatu hubungan timbal balik kita dengan alam, kita dengan lingkungan ya, yang harus dijaga dengan baik, sehingga nilai-nilai itu harus dipertahankan dari hubungan timbal balik, dan di situ ada nilai yang harus kita pertahankan. Sehingga saya sendiri sebagai Aji Cakra Indonesia, dari Aji Cakra Indonesia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita seniman dan budaya di kegiatan tersebut. Bagaimana mereka berkegiatan menggugah ya, jadi bisa menggugah kesadaran melalui karya seni yang dihadirkan dengan segala persiapannya ya, dari berbagai unsur ya, dari kesenian, dari budaya, dan di situ ada berbagai latar belakang yang Mbak Dinda sampaikan kemarin adalah tumplek blek ya.
tentu kita bisa menilai dari curahan-curahan hati, ya bagaimana menilai dari pandangan masing-masing dari teman-teman kita tersebut untuk mempertahankan nilai yang menurut sudut pandang mereka masing-masing, sehingga diharapkan masyarakat dari kegiatan tersebut, ya masyarakat akhirnya tergugah, sadar ya bagaimana dengan tampilan karya seni yang narasi ya, bernarasi dan bervisual ya, visual dan narasinya itu memunculkan ekspresi dan emosional ya, dengan situasi saat ini yang dilihat dari sudut pandang masing-masing, sehingga menimbulkan kesadaran, menggugah pada publik maupun masyarakat. Akhirnya dengan pemahaman memberikan kesadaran itu, diharapkan masyarakat memang paham itu menurut sudut pandang dari kami. Jadi kita sangat mengapresiasi dengan kita pilih tema tersebut itu sebagai apresiasi kita atas apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam kegiatan Tilik Segoro Lor kemarin ya. Makanya tema tersebut adalah merefleksi. Nah, untuk lebih detailnya berkaitan dengan seni, mungkin di sini dihadirkan Mas Brudin sebagai kurator dalam kegiatan tersebut. Saya kira itu nanti lebih detail, lebih pas. Tapi yang saya sampaikan adalah dari sudut pandang kami sebagai lembaga yang mengadvokasi di 3 permasalahan yang kita konsenkan, yaitu permasalahan lingkungan, permasalahan kebijakan, dan diskriminasi hukum. Dan itu tentu ada kaitannya dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman dalam kegiatan kemarin itu. Ada pesan lingkungan, ya, ada pesan sosial, ada pesan diskriminasi hukum dan kondisi lingkungan serta kondisi sosial saat ini seperti apa, terlepas dari seni dan budaya itu sendiri itu. Jadi harapan-harapan mereka, apa yang dilakukan itu tentu bisa dicurahkan melalui karya seni. Itu menurut sudut pandang dari kami. Itu Baik Bapak Tri Hutomo, sebentar saya sebelum beralih ke Bapak Brudin, saya masih ingin bertanya sama Bapak Tri tentang tadi sempat disampaikan Bapak Tri Hutomo ini adalah Ketua Aji Cakra Indonesia. Dan di sini memilih seni dan budaya untuk dijadikan sebagai tema yang kita angkat, dan juga teman-teman seniman dan budayawan di Kabupaten Jepara ini mampu mengeksplorasi, mampu berekspresi dalam kegiatan kemarin. Di sini yang timbul pertanyaan dalam yang saya sampaikan ini, kenapa memilih seni dan budaya padahal di Jepara ini banyak sekali juga pos-pos lain, agenda-agenda lain atau hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan juga, seperti UMKM juga, seperti di sini juga ada diskusi, ada bermacam-macam seperti edukasi yang lain. Tidak harus seni budaya, tapi Bapak Tri ini memilih seni budaya untuk menyampaikan unek-unek dalam hati. Iya, betul Mbak Lida. Jadi kenapa seni dan budaya itu yang kita lihat itu sangat efektif ya? Karena dengan karya itu kan memvisualisasikan dan menarasikan dengan dengan karya seni mereka, sehingga dengan narasi dan visualisasi yang ditampilkan, apalagi itu ada emosional ya dalam karya itu terkait dengan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial saat ini, sehingga publik dan masyarakat ini lebih bisa mencerna, jadi lebih mengenal. Jadi apa yang ditampilkan suatu karya ya, dan itu bisa dilihat, dinikmati dan dirasakan bagaimana emosional suatu karya tersebut, sehingga itu mampu menggugah tadi. Jadi yang namanya edukasi itu tidak harus dalam forum ya, tidak harus diskusi, tidak harus, dan teman-teman di Tilik Segoro Lor sudah melakukannya. Jadi mengedukasi dengan karya, di situ ada kegiatan dan kearifan lokal yang memang ditampilkan. Ya inilah, jadi kearifan lokal budaya bagaimana bisa terus dirawat, karena tagline kemarin kan Tilik Segoro Lor itu merawat seni budaya dan lingkungan. Tentu ini akan sangat efektif bagaimana menyampaikan pesan-pesan, pesan entah itu pesan lingkungan ya, kerusakan lingkungan, kondisi lingkungan yang harus dijaga, atau sosial atau kondisi politik saat ini misalnya. Berarti ini dianggap mengena. Iya, efektif. Tapi ya. Bukan demonstrasi ya. Efektif.
demonstrasi dengan caranya mereka ya. Iya. Jadi teman-teman seniman mendemonstrasikan tadi kalau Mbak Dinda menyampaikan kegundahan, curahan hati. Mereka melakukan dengan caranya sendiri sesuai keilmuannya. Sehingga itu yang diharapkan peran masyarakat. Salah satunya teman-teman sudah melaksanakan ya, bagaimana peran masyarakat itu sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Nah, saat kemarin itu memang teman-teman seniman dan budaya melakukan atau sudah menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat. Ya. Apa sih yang dipinginkan gitu dari Aji Cakra Indonesia Mas Tri ini? Yang dipinginkan itu sebetulnya bagaimana sih gitu? Yang pengen supaya Jepara ini berubah atau bagaimana dari pemerintah juga, mungkin dari kebijakan juga, seperti apa? Ya, kalau dari pemerintah sendiri kita lihat ya, dengan tadi kegiatan atau edukasi yang selama ini kita lakukan, paling tidak bisa memperbanyak atau bisa memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan edukasi-edukasi yang dilakukan oleh teman-teman kita kemarin itu ya. Baik. Jadi memperbanyak ruang-ruang melakukan edukasi, entah apapun caranya. Jadi selama itu kegiatan positif dan bisa mengedukasi masyarakat, itu saya kira tidak ada alasan untuk memberikan ruangan bagi mereka, apalagi sampai memfasilitasi. Karena kita juga perlu memperhatikan ruang-ruang publik ya, ruang publik dan ruang ekspresi, bagaimana menyampaikan ekspresi pesan, ya, ini yang terpenting. Jadi pemerintah harus peka. Jadi pesan apa yang disampaikan oleh melalui karya misalnya, atau melalui isu-isu yang diangkat dalam suatu kegiatan karya seni, apalagi kemarin itu, paling tidak itu peka. Dan ketika peka itu bisa memahami, dan kebijakan pemerintah kan kewenangan di kebijakan, sehingga kebijakannya itu bisa selaras, ya, selaras dengan pesan kelompok teman-teman kita seniman dan budaya itu paling tidak akan mewakili satu kelompok masyarakat. Pengen punya tempat, pemerintah berarti kurang memberikan ruang. Ya, jadi ruang. Saya kira sampai saat apakah ini. selama ini kurang? Ini dari sudut pandang kita ya, mungkin nanti pelaku langsung Mas Brudi, tapi dari sudut pandang kami sangat kurang. Jadi sangat kurang. Bagaimana teman-teman kita dalam mengapresiasikan, dengan berekspresi ya, dengan kreativitasnya, inovasinya, itu kan juga harus didukung dalam hal ya, pemerintah itu pemegang kebijakan. Jadi kebijakan memberikan ruang publik, ruang untuk berekspresi, itu saya kira itu perlu diperbanyak. Toh edukasi yang diberikan oleh teman-teman kita itu nanti imbasnya juga timbal baliknya memberikan positif ya, hal positif pada pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang teredukasi itu akan timbal baliknya ke pemerintah, sehingga pemerintah akan, kalau peka ya, itu bisa menyerap kira-kira permasalahan-permasalahan saat ini itu seperti apa. Kan gitu. Baik. Ketika banyak masyarakat yang teredukasi, nah ini meringankan kerja pemerintah. Iya. Ya. Berarti gitu. Para kawan-kawan seniman dan budayawan ini termasuk membantu pemerintah. Betul. Ya, betul. Dengan segala kemampuannya, segala keterbatasannya, mereka masih peduli, masih mau melakukan suatu kegiatan yang mengedukasi dan berekspresi dengan kondisi saat ini ya. Garis besarnya di kepedulian. Ya, kepedulian. Iya. Baik Bapak Tri, nanti bisa kita sambung lagi obrolan kita. Saya mau berpindah dulu ke Bapak Brudin. Bapak Brudin, mohon maaf ini saya menyampaikan sebuah hasil dari pengamatan saya sendiri ketika Bapak Brudin melakukan pementasan di pagelaran atau di acara Tilik Segorolor kemarin. Beberapa pentas-pentas perform di situ ditampilkan begitu. Kita menilai bahwa pentas itu sebetulnya curahan hati seperti yang disampaikan Bapak Tri tadi, bahwa ini adalah sangat membantu pemerintah dalam artian bahwa di sini memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ayolah kita sama-sama nguri-nguri lingkungan, menjaga bersama-sama alam yang ada di Kabupaten Jepara ini agar tidak rusak. Seperti itu setidaknya yang kami simpulkan dari apa yang ditampilkan oleh kawan-kawan seniman dan budayawan kemarin, Mas Brudin. Kira-kira apa sih yang dipinginkan gitu loh
dari hal-hal satu persatu yang ditampilkan, ada anak kecil yang mereka juga ikut tampil dengan begitu penjiwaan, ada puisi-puisi yang disampaikan, ada bernyanyi bersama yang di situ juga merupakan sebuah keinginan, unek-unek hati yang disampaikan. Tumplek-blek seniman-seniman Jepara datang ke lokasi Tilik Segoro Lor. Sebetulnya secara langsung saja maupun kita ketemu di podcast ini, secara langsung saja sampaikan, silahkan keinginannya sebenarnya seperti apa gitu, Bapak Brodin, silakan. Terima kasih Mbak Jinda ya. Keinginan kita ya tidak muluk-muluk. Saya berharap bahwa keinginan kami adalah keinginan kita bersama, keinginan seluruh masyarakat Jepara. Kita berbicara lewat seni, artinya kita menggunakan bahasa hati ya. Kita berharap dari kesenian itu kemudian kita nyambung dari hati ke hati gitu. Bahwa ada permasalahan lingkungan, tapi kemudian tadi menurut Mas Tri, jadi kita tidak respon dengan misalnya sesuatu yang berlebihan gitu, yang akhirnya kontraproduktif, tapi kita ini masuk dulu lewat dengan wilayah hati. Kita harapkan dengan bahasa hati lahir satu kesadaran bersama bahwa masih ada yang perlu dibenahi dari apa yang kita miliki dalam konteks lingkungan alam di Jepara ini kan gitu, karena kita dianugerahkan alam yang luar biasa. Kemudian ketika tidak kita kelola dengan baik, itu akan menjadi momok di masa depan gitu. Kita akan kehilangan banyak hal di lingkungan kita, dan itu juga kerugian secara ekonomis, kerugian secara psikologis, kerugian secara kebudayaan pada umumnya tentunya gitu. Kenapa kalau ditanya itu maksudnya apa? Ya maksudnya kesenian adalah alat yang paling menarik untuk misalnya dalam konteks campaign, edukasi gitu lewat seni itu menurut saya lebih soft, Mbak Jinda. Sebenarnya kan kenapa kemudian kita lebih soft berarti lebih sopan gitu ya? Ya ini bukan masalah sopan atau tidak, ini secara strategisnya memang seperti itu. Terus kenapa kemudian kita bekerja sama dengan Aji Cakra dalam konteks ini? Saya baru kali ini saya secara klarifikasi bahwa saya berterima kasih dengan perannya Mas Tri gitu. Karena Mas Tri mungkin tidak selalu bisa mendampingi dalam proses Tilik Segoro Lor itu, tapi bahwa Mas Tri banyak membantu kita dalam hubungan kita dengan masyarakat, karena Mas Tri lebih punya pengalaman, lebih lebih punya jaringan yang mana itu juga penting akan menjadi jaringan kesenian kami. Dan itu saya berterima kasih sama Mas Tri gitu. Karena ada juga benang merah antara Aji Cakra dengan teman-teman kesenian yang memperjuangkan lingkungan tentunya kan gitu. Jadi Aji Cakra salah satunya adalah juga memperjuangkan lingkungan dalam konteks Jepara. Ada dia juga memberi advokasi hukum. Dia juga bagaimana layaknya LSM lah gitu ya. Jadi kita berterima kasih selama ini dibantu beberapa tim kami, ketua, bendahara banyak diberi masukan. Saya berterima kasih. Terima kasih sekali Mas Tri. Bapak Brodin, tadi sempat disampaikan Bapak Tri bahwa di sini pengen diberi ruang. Kita semua para seniman dan budayawan itu hendaknya diberi ruang untuk bereksplorasi, untuk berkegiatan. Apakah dari Bapak Brodin sendiri juga punya pendapat yang sama? Terus bagaimana menanggapi dari keadaan alam dan lingkungan di Kabupaten Jepara seperti yang di tema ini, agar nilai ekologis ini tetap terjaga? Seperti apa yang diharapkan Bapak Brodin? Ya tentunya ini ada dua pertanyaan ya, tentang ruang tadi, kemudian bagaimana kita memelihara ekologi kita di Jepara ini untuk tetap baik gitu. Kalau masalah ruang berekspresi, ya kita kita tidak selalu mengharapkan terlalu banyak terhadap pemerintah, karena kita tidak muluk-muluk ya. Karena kita punya pengalaman Mbak Dinda, kita punya pengalaman. Kita sudah pernah mengajukan suatu ketika gitu. Mengajukan satu
tempat berkesenian yang representatif yang bisa menjadi andalan Jepara pada waktu itu ke depan, bahkan menjadi semacam kayak destinasi wisata baru dipikirkan bareng-bareng oleh seluruh seniman di Jepara dengan melibatkan banyak pihak dari luar Jepara juga, tapi ternyata toh itu gagal pada proses politik kita gitu. Jadi saya tidak berharap terlalu banyak, artinya ketika pemerintah sungguh-sungguh, artinya pemerintah tahu tentang bagaimana dia mengurusi masalah kesenian, mengurusi masalah kebudayaan gitu. Itu ada anggaran, ada segala macam, itu wilayah yang untuk detik ini secara strategis tidak saya ungkap gitu. Saya bisa bekerja sama untuk hal itu dengan Mas Tri pada suatu ketika bisa saja, tapi hari ini saya rasa kita bermain pada hal yang paling dasar tentang kesenian itu, memberi wacana kesenian yang sehat juga, bagaimana kesenian yang melahirkan hati yang bersih gitu kira-kira. Jadi makanya ekspresi kesenian yang kita lakukan memang murni kesenian itu ya. Meskipun dalam kesenian sendiri, jangan salah Mbak Dinda, itu ada tren hari-hari ini, ada namanya tren kolaboratif art itu yang memungkinkan kesenian kemudian bersinergi dengan potensi-potensi di luar kesenian itu. Salah satunya misalnya dalam konteks Jepara, saya bisa memaksimalkan potensi hubungan saya dengan Mas Tri dalam Aji Cakra. Itu bisa gitu. Dan saya rasa pemerintah ngerti juga. Itu cuman kemudian dia itu menanggapi secara serius atau tidak, itu ya kita tidak tahu. Jadi bahkan kemarin itu kan kami memang lebih memfokuskan sinergitas dengan pengusaha. Makanya dalam Tilek Skroror kemarin yang membuka itu adalah seorang pengusaha, bukan diwakili oleh pemerintah. Meskipun ada wakil pemerintah yang datang, waktu itu saya katakan memang secara strategis seniman memilih hal itu. Acara kemarin gimana supportnya? Kami jadi pengen ngerti ya, supportnya dari pemerintah Kabupaten Jepara. Tadi kan sempat dibuka oleh pengusaha meskipun ada beberapa dari Pemkab. Supportnya seperti apa? Apakah ada respon positif gitu setelah itu? Ya saya berharap seperti itu. Artinya bahwa ada wakil dari pemerintah yang hadir pada pembukaan itu, saya itu sudah sangat berterima kasih. Artinya memang kesenian itu bukan panggung untuk kita mencari popularitas, kalau menurut saya gitu. Jadi dalam konteks itu ketika kemudian wakil pemerintah berterima dengan baik, saya rasa itu adalah masa depan yang baik untuk Jepara gitu. Bahwa segala sesuatu itu kita selesaikan bersama-sama dan secara sinergi, secara sehat, bukan cuman lip service atau gaya-gaya saja gitu. Jadi esensinya yang kita selesaikan itu. Makanya kerjasama dengan pihak yang strategis itu kan penting. Misalnya kenapa saya bekerja sama dengan pengusaha, karena istilahnya Jirbasuki Mawabio gitu. Jadi kegiatan kesenian pun kita harus jujur, dia butuh biaya gitu. Jadi kemudian seniman-seniman yang tidak paham tentang aturan main dan tidak ngerti tentang administrasi, itu adalah itu banyak seniman-seniman itu yang dikontak Tilek Skroror gitu. Jadi tidak mungkin dong kita bekerja sama misalnya dengan pemerintah dalam waktu yang dekat kalau tidak ada ketertiban administrasi seperti itu. Jadi pilihannya itu dengan pengusaha yang bisa dengan mudah, dengan cepat. Tapi maksudnya tidak pengen mengabaikan yang satu kemudian meninggikan yang lain, bukan gitu. Iya Bapak Brodin. Kita melihat di Kabupaten Jepara ini terkenal dengan kabupaten yang kondusif, kabupaten yang damai, kabupaten yang nyaman dikunjungi, kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang mempesona. Tagline-nya seperti itu. Kalau kita melihat di kabupaten-kabupaten lain yang pada saat ini banyak yang ricuh, Jepara ini malah tenang begitu. Bapak Brodin sebagai seniman dan budayawan melihat situasi dan kondisi saat ini,
dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Brodin dan kawan-kawan seniman serta budayawan kemarin Tilik Segoro Lor. Separah apa sebetulnya Jepara ini kondisinya? Kalau memang itu ada keinginan-keinginan dalam bentuk karya yang ditampilkan, berarti ada sesuatu yang di Jepara ini perlu dibenahi. Separah apa dan perlukah Jepara ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti di kabupaten lain? Tidak perlu, bukan? Kita buat Jepara ini lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia, lebih mempesona. Kalau diharapkan seperti itu, dengan tampilan kemarin itu setidaknya menyampaikan unek-unek dalam hati, curahan hati. Separah apa sih dan apa yang perlu dilakukan sih? Separah apa ya? Itu artinya kalau kita melihat parah atau tidaknya satu wilayah, misalnya dalam hal ini kita lebih khusus ya Mbak Dinda gitu. Kita khusus ngomong tentang lingkungan dulu aja. Karena parah itu kalau ngomong tentang parahnya Jepara itu nanti ada bagian-bagian yang sangat banyak, dan itu nanti kalau kemudian itu bukan concern kita bisa nanti jadi kontraproduktif kalau saya menjelaskannya gitu. Dalam konteks lingkungan seperti saya katakan di kesempatan yang lalu juga itu permasalahannya karena kita lingkungannya istimewa Mbak Dinda. Jadi kalau kemudian dibandingkan dengan tempat yang lain itu kita masih kelihatan bagus, terus kok senimannya kayaknya kebakaran jenggot, LSM-nya serius ngurusi itu yang kemudian tidak bisa diperbandingkan gitu ya. Jadi secara detail kembali lagi yang punya database itu Mas Tri, saya yakin dia karena dia bekerja di wilayahnya itu. Tapi seniman juga tidak menutup mata, artinya itu banyak kerusakan di wilayah laut dan gunung kita. Di mana laut dan gunung kita itu adalah anugerah alam kita yang luar biasa itu di titik-titik itu. Dan kemudian kita tidak aware, artinya ketika pemerintah tidak aware dengan apa yang dimiliki, terus kerusakan yang terjadi, karena juga sebenarnya kalau di blow up dengan serius itu juga permasalahannya bisa besar, karena misalnya tambang galian C itu juga memakan korban gitu, misalnya dari kan, terus laut kita berapa itu juga menggegerkan kan, tahun lalu juga kasus-kasus seperti itu. Cuman karena kita punya karakteristik yang menurut saya baik ya, masyarakat Jepara tadi yang tidak sumbu pendek, yang kemudian bisa kekeluargaannya ya, menurut saya seperti itu kan. Masyarakat Jepara santun ya. Itu juga berhubungan mungkin karena ada ketercukupan kerjaan buat mereka atau apa, bisa jadi nanti kita analisa bersama. Tapi intinya bahwa kalau terjadi kerusakan ya terjadi, memang tetap ada ya. Tetap ada dan signifikan dan harus kita pikirkan bareng-bareng gitu. Baik. Oke, Bapak Brodin, saya kalau begitu kembali ke Bapak Tri. Karena tadi sempat disampaikan Bapak Tri lah yang punya database di sini ya. Dan sempat juga disinggung bahwa ini tambang juga memakan korban, laut juga memakan korban. Dan di sini perlu Bapak Tri sampaikan, mungkin kita perlu adanya semacam kayak ketika kita melihat Bapak Tri ini kan menjelajah Jepara sejak dari dulu. Jepara sudah hampir dijelajahi dari sudut kota A sampai kota Z. Di sini kami pengen tahu database-nya seperti apa, dan kemudian tambang ini juga ada memakan korban. Seperti apa sih tambang memakan korban? Ini saya garis bawahi. Separah apa itu? Saya kira itu juga perlu kepekaan. Makanya saya sampaikan bahwa tanggung jawab ketika itu terjadi korban pasca maupun waktu kegiatan tambang ini menjadi tanggung jawab siapa? Sampai sekarang ya, sampai sekarang ketika kita pertanyakan itu pun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Pasca tambang ya, dengan kerusakan dan menimbulkan korban itu harusnya menjadi tanggung jawab siapa? Andaikan itu dilakukan sesuai pedoman, sesuai kaidah pertambangan misalnya, tentu itu ada kewajiban-kewajiban baik itu pemerintah maupun pengusaha, dan reklamasi, rehabilitasi seperti apa. Jangan sampai kelemahan kita saat ini karena kebanyakan mayoritas itu ilegal, sehingga
ketika kita tanyakan ya kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang, mereka kebingungan karena tidak punya data. Nah inilah pengawasan di Jepara itu memang sangat perlu lagi ditingkatkan ya. Tindakan apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah setelah ada korban seperti ini, Bapak Tri? Ya, harusnya dari pemerintah. Tentu kita karena dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada tim yang khusus ngurus masalah tambang ilegal itu sebenarnya sudah ada. Kalau tidak salah SK-nya kan bulan Oktober ya, Oktober 2024. Mereka paling tidak punya database sehingga bisa melakukan pembinaan. Pemerintah sendiri itu memiliki pemerintah yang paling dasar, terstruktural ya, dari pemerintah daerah, camat sampai desa. Ya paling tidak, andaikan itu memang bisa dijalankan secara sistematis dalam pengawasan itu, saya kira tidak hal yang sulit, ya tersistematis. Iya, karena pemerintah sendiri yang terstruktural dari PMK, camat, kecamatan dan desa ya. Di desa sendiri ada macam-macam. Tentu itu akan mempermudah kalau itu berjalan secara tersistem. Tapi kalau kemudian yang ilegal tadi dilegalkan, sudah aman belum? Kalau yang ilegal Dilegalkan, sudah aman belum kira-kira? Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya sampai sekarang kan tidak seperti itu. Jadi ada korban saja, ya ada korbannya tadi yang disampaikan oleh Mas Brita, ada korban saja, itu tidak menjadi pembelajaran, ya. Apalagi jadi terabaikan, ya bahkan semakin masif ya. Kalau di wilayah selatan itu malah semakin masif dengan kegiatan-kegiatan yang ilegal dan merusak. Ilegal saja bisa merusak, apalagi yang ilegal ya. Jadi, legal saja bisa merusak, betul. Apalagi yang ilegal ya. Jadi ketika ilegal itu tanggung jawab ketika pasca tambang atau terjadi korban itu mereka akan kesulitan, termasuk pemerintah, termasuk andikan korban itu minta pertanggungjawaban siapa, kerusakan lingkungan, rehabilitasi dan reklamasi ini menjadi tanggung jawab siapa, itu akan kesulitan. Nah ketika kesulitan, yang paling bijak itu kan harusnya mengantisipasi jangan sampai kegiatan-kegiatan itu ilegal. Karena kalau terjadi apa-apa, kerusakan korban ya, kerusakan lingkungan, kerugian negara itu jelas itu. Tapi ketika ilegal, mereka tidak bisa apa-apa, dalam arti sangat lemah untuk minta pertanggungjawaban siapa. Ini perlu tindakan serius ya kalau begitu. Perlu serius. Jadi dengan kondisi lingkungan ya, kalau seni Mas Brudin ya, tapi kalau lingkungan ini perlu penanganan serius. Jangan sampai tadi lebih baiknya diantisipasi dari awal daripada menimbulkan kerugian yang lebih besar, kerugian pada masyarakat, negara ya, dan lingkungan sendiri rusak. Lingkungan sendiri kalau rusak nih nilai ekonomisnya, nilai ekologisnya sangat luar biasa. Kalau dikalkulasi. Penjelasan yang disampaikan Bapak Tri, kemudian saya timbul pertanyaan. Saran seperti apa untuk pemerintah ini supaya nilai ekologis dapat dipertahankan? Kemudian apakah di sini ada semacam kayak hal-hal yang perlu dilakukan, tindakan-tindakan yang ekstrim yang perlu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Jepara terhadap pemerintah? Jadi kalau peran masyarakat kan paling tidak sudah dilakukan ya, seperti teman-teman di Leks Korolor itu sudah. Cuma kemarin saya mengingatkan bahwa kita menunggu saat ini adalah menunggu peran pemerintah. Peran pemerintah itu seperti apa? Paling tidak di situ ada aturan, dan aturan itu untuk siapa sebenarnya. Jadi ini harus jelas. Jadi aturan itu bukan hanya untuk kelompok atau golongan, tapi ketika ada aturan itu ditegakkan yang menyeluruh. Entah itu bisa baca atau tidak ya, itu kan sudah berlaku, sehingga yang kita tekankan adalah tadi aturan itu sebenarnya untuk siapa. Yang saya maksud pesan di sini adalah ada ketegasan penegakan aturan yang sudah ada. Perangkat sudah ada ya, perangkat itu dalam arti penegak hukum sudah ada, aparat penegak hukum sudah ada, aturan sudah ada, dan objek dalam arti di sini pelanggarannya itu jelas kasat mata. Mereka melakukan itu tidak sembunyi-sembunyi. Ya, siang hari ada objeknya, ada alatnya. Kasat mata ya. Ada lalu lalang. Bisa dilihat semua orang ya. Bisa dilihat. Bayangkan kalau itu suatu kejahatan ya, kejahatan tidak ada saksi apapun itu. Itu berarti tindakan nekat ya.
Saya kira bisa dibilang nekat, bisa, tapi karena ada sesuatu di situ yang saya maksud ada tanda kutip di situ, pasti ada hal-hal ya yang mendorong mereka atau membackup mereka, ya, sehingga mereka berani. Kan posisinya sama. Berarti Para pelaku ya ada pembackupan bisa dikatakan yang melindungi. Bisa juga seperti itu. Jadi Iya. yang saya maksud, Iya. kita semua ini sama posisinya, Iya, iya, baik iya. pelaku maupun kita ya Iya. sama di depan hukum. Ya, cuma kenapa mereka berani? Pasti ada sesuatu. Berarti ada tadi yang Mbak Dinda sampaikan, mungkin ada perlindungan dari oknum-oknum tertentu, ya, sehingga pemerintah permasalahan saat ini itu kan seperti yang saya tulis kemarin itu bukan kekurangan uang, ya, tapi karena banyaknya pencuri aset negara yang terus dibiarkan. Pencuri aset negara. Betul. Ya. Wah. Jadi mengambil sumber daya alam, ya, itu secara ilegal, terang-terangan, dan itu tidak ada tindakan. Itu adalah pencurian aset negara secara terang-terangan. Itu ada pembiaran situ. Jadi permasalahan pemerintah sendiri ya saat ini negara itu bukan masalah tadi kekurangan uang, bukan masalah kurangnya aturan atau aparat penegak hukum, bukan. Aturan sudah ada, aparat penegak hukum ada, tapi pembiaran terhadap kegiatan-kegiatan tersebut itu masih secara masif sampai sekarang. Dan permasalahan saat ini ya, negara saat ini ya, bukan istilahnya kita tadi kekurangan, bukan kalau dilihat dari nilai ekonomis, tapi kita memiliki sumber daya alam yang itu, tapi adanya pembiaran pencurian tadi, ya, pencurian perampokan yang secara ekstrim saya sebut itu adalah perampokan aset negara secara Terang-terangan. kasat mata, ya. Tapi di sini kuncinya adalah karena adanya pembiaran. Aturan kita tidak kurang-kurang, aparat penegak hukum kita tidak kurang-kurang. Tapi di sini yang kurang ada yang patut digaris bawahi adalah adanya pembiaran. Adanya. Dan Terhadap- harusnya seperti terhadap apa? Itu semua. Harusnya seperti apa? Harusnya kalau itu memang berpotensi melanggar undang-undang atau aturan, ya itu harus ditegakkan, harus ada tindakan nyata, harus ada bukti konkret. Karena ketika itu dilakukan, kerugian negara, lingkungan, dan masyarakat ini bisa tadi terantisipasi dari awal. Jangan sampai tiga ini menjadi korban, terus nanti beban kerugian nanti dikembalikan ke kita, masyarakat bayar pajak. Oke. Ya, sementara kegiatan ilegal itu pasti pajaknya kemana? Pajaknya bukan ke negara tapi ke oknum. Ini yang harus dipahami. Harus dipahami. Jadi kita bukan menghalang-halangi kinerja mereka, tapi di sini ada hak-hak yang Ada harus hak. disampaikan. Hak pada masyarakat, hak pada lingkungan, ya, hak pada negara. Kalau negara ini menjalankan hak, negara ini dijalankan oleh tadi pejabat yang berwenang. Bagaimana pejabat yang berwenang itu melihat kondisi seperti itu dan bagaimana tindakan, aturannya sudah dipersiapkan, perangkat penegak hukum sudah dipersiapkan, ya, bagaimana mengaplikasikan itu Oke. supaya kerugian-kerugian itu tidak kita sebagai masyarakat yang Dibebankan. Baik Bapak Tri, terima kasih. Saya mau beralih ke Bapak Brodin sebagai closing statement di sini, Bapak Brodin. Saran seperti apa juga dari para seniman dan budayawan, dan di sini diwakili oleh Bapak Brodin di Kabupaten Jepara ini. Tadi sempat disampaikan Bapak Tri bahwa di sini adalah pencurian secara terang-terangan, secara kasat mata yang dilakukan, ya. Menanggapi hal ini sebagai closing statement, saran seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya nilai ekologis di Kabupaten Jepara ini dapat kita pertahankan dengan kuat, menjaga kelestarian alam sepenuh hati. Terima kasih Mbak Dinda. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama kepada pemerintah sendiri, bahwa dengan realitas seperti itu kemudian saya berharap pemerintah segera mawas diri. Jadi apa yang pembiaran itu ketika terus-menerus efeknya akan menjadi luar biasa buruk untuk Jepara di kemudian hari. Yang kedua kemudian pesan ini saya sampaikan kepada teman-teman kesenian dan diri saya sendiri bahwa ke depan tadi seni kolaboratif itu akan menjadi semakin efektif, di mana
kesenian yang hubungannya dengan ekologi atau eco art misalnya itu ke depan itu harus bersinergi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan. Artinya kita seni itu lahir dari satu database yang real gitu. Saya berharap dengan begitu seni kemudian tidak menjadi seni untuk seni, tapi seni untuk satu tujuan tertentu, dan itu menurut saya sebuah pilihan gitu. Dan hari ini kami dalam konteks lingkungan kami memilih itu, kami dan teman-teman memilih untuk bergerak bersama dengan stakeholder yang lain untuk kondisi ekologi atau lingkungan alam di Jepara yang baik. Karena itu saya berharap ke depan sinergitas kita dengan Mas Tri, dengan teman-teman lingkungan lain itu akan lebih semakin efektif, Mbak Dinda. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Tri, Bapak Brodin, dan semoga podcast kita, ngobrolan kita bermanfaat dan bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Jepara dan bisa dicari solusi yang terbaik sama-sama untuk Jepara yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.